Baik, kita mencoba untuk bisa melihat bagaimana industri ternak potong yang ada di pedesaan ya. Ini jauh sekali dari kota. Kita melihat bahwa kandang sapi ini kandang sapi yang terbuat dari bahan yang sederhana ya. Dimana kalau kita itu melihat situasi yang sekarang ini, tentunya kita juga pengen melihat kandang-kandang yang mungkin lebih bagus lagi. Tapi apa daya ya, semua itu adalah tergantung dari modal yang dimiliki oleh peternak yang ada di pedesaan. Saya lihat di sini bahwa sapi putih atau kalau saya lihat di sini adalah PO ini ya. Ini sudah beranak sampai 3 kali. 3 kali. Yang ini adalah anak yang ketiga ini ya. Ini sudah berumur 1,5 tahun ya. Sudah berumur 1,5 tahun. Sehingga kita bisa melihat pertumbuhan sapi ini cukup bagus ya. Cukup bagus kita lihat ya. Dari performan sapi ini ternyata tidak kelihatan tulang yang menonjol ya. Itu dari anaknya. Sedangkan dari induknya bunting ya, kita bisa melihat bahwa sapi ini juga bagus pertumbuhannya ya. Pertumbuhannya. Ini menunjukkan bahwa yang punya sapi ini mempunyai keinginan agar sapi-sapi yang dipelihara itu tidak merasa lapar. Nah, kita lihat ini ya. Pakan-pakan yang ada di sini cukup sederhana ya, cukup sederhana sehingga pakan ini memungkinkan untuk bisa menjadikan ternak itu tumbuh dengan baik. Ternak merasa tidak lapar dan tentunya ternak merasa tercukupi pakannya. Dari segi pakan kita bisa melihat ini pakan ini adalah pakan yang dicari di tempat-tempat yang mungkin di pinggir jalan atau di kebun-kebun ya. Ini sudah cukup ya. Sudah cukup di mana kita bisa melihat juga untuk bisa memberi gizi pada ternak tersebut. Ternyata yang punya ternak ini kita mencoba untuk bisa berdiskusi. Ibu namanya siapa Ibu? Jumayah. Oh, Ibu namanya Jumayah. Namanya Umurnya sudah berapa Ibu? itu ya sudah banyak, Pak. Kira-kira ada 70 tahun? Ya ada ya. Ada. Ada 70 tahun ya. Nah, kapan kira-kira mempunyai ternak ini Bu? Berapa tahun yang lalu? Aduh. Ya saya durung dan saiki sampai diputu telu loh, Pak. Saya baru dianaki. Gimana? Berapa tahun? Sudah berapa tahun Bu? Mulai? 20 tahun ya sudah ada. Oh, Tapi sudah ini 20 tahun. Tapi ini ya dijual dalam rumah. Ya, inilah Dijual. ya, kalau kita lihat sapi-sapi yang di desa itu ternyata tujuannya adalah untuk tabungan ya. Katanya ibu ini ternak yang sudah dipelihara itu sudah beranak berapa kali dan katanya juga dijual untuk bisa membangun rumah. Kemudian pada saat hajatan putranya nikah juga dijual ya. Kemudian kebetulan sekali bapaknya nggak ada di sini sakit, itu juga operasi kebetulan sakit, itu biayanya diambilkan dari sapi ini ya. Anaknya dijual juga laku 17 juta ya. Nah, untuk melihat gizinya coba kita lihat. Ini apa Bu? Ketela pohong ini Bu ya? Pohong. Ketela pohong itu dipergunakan untuk apa Ibu? Minum dengan polar. Oh, minum dengan polar. Tujuannya adalah dibelikan polar. Iya, belikan polar Ini terus dicampur dengan pohong ini, Pak. campur dengan pohong. Ini sudah minum. Minum ya. Mengapa harus dihangatkan ini, Bu? Yuk, kersane Apa? pohongnya kersane mateng Oh, apa? pohonnya supaya mateng ya. Nah, kalau kita melihat lagi Bu ya, kandang ada di sini ini, mengapa di sini Ibu membangun kandang jauh dari rumah ini Bu ya? Tapi kok merasa nggak takut Bu? Nggak merasa takut kalau sapinya hilang? Enggak. Gimana? Nggak takut hilang Ibu? Nah, semua ini punya kandang sedot. Oh, semua ya. Pak. Ini Pak Bayan ini tambah banyak sapinya. Iya, iya, iya. Pak Bayan main.
luwun-luwun itu sapi tok, Pak. Oh, sapi saja Iya. ya. Nah, inilah ya bahwa sapi-sapi yang ada di pedesaan itu kalau dihubungkan dengan kebutuhan daging yang ada di Indonesia itu lama sekali ya. Artinya di sini kalau pas pemerintah itu butuh sapi untuk disembelih, ternyata ya inilah ya keadaannya, sapi-sapi itu tidak siap untuk dipotong ya. Jadi menanti kalau sudah besar, kemudian kalau punya hajat baru dijual ya. Sehingga sapi-sapi yang ada di pedesaan itu ternyata memang betul dipergunakan untuk tabungan, dan ini adalah hasil sampingan saja ya. Nah, di sini sekali lagi bahwa sapi ini pertumbuhannya cukup bagus ya. Tumbuhannya cukup bagus, tidak kurus ya. Ini bunting, kita lihat sapi PO ini ya. Nah, di sini juga kita lihat anaknya yang ketiga ini cukup bagus sekali pertumbuhannya ya. Kita bisa melihat, dan perkawinannya itu dengan inseminasi buatan ya, dengan inseminasi buatan, sehingga ibu ini tidak bingung-bingung mencari pejantan, tetapi cukup memanggil Iya, manggil. dari mantri. Di sini mantri kesehatan. 1 kali kawin berapa ongkosnya, Bu? 150, Pak. Oh, 150 ya, Bu. Biasanya sampai berapa kali, Bu, bunting? Loh, ya satu-satu aja, Bu. Bu, Pak. sekali Sudah meteng ini. Oh, sekali disuntik langsung bunting? Iya, Enggak disuntik lagi? enggak. Jadi sekali ya? Sekali. Bagus ini, Bu. Berarti ini produktivitasnya tinggi ya. Produktivitasnya artinya di sini bahwa sapi ini katanya ibu yang punya itu disuntik sekali jadi ya. Di 150. Alhamdulillah ya. Inilah ya. Kalau kita bisa melihat sapi-sapi yang ada di pedesaan, kalau semuanya sapi yang ada di pedesaan itu disuntik sekali jadi, ya otomatis dikatakan bahwa SC-nya itu sangat bagus sekali. 1 ya, SC-nya 1. Nah, kita lihat apa yang ada di sini ya. Bu, ini kotorannya itu untuk apa, Bu? Ya, merabuk-merabuk jeruk ya, Pak. Merabuk jeruk Oh ngoten ya. niku lho. Kotorannya langsung diambil, dipergunakan untuk sebelah kandang ini ada pohon jeruk ya, ada pohon jeruk. Juga di sini bisa ada mungkin pohon tanaman jagung ini yang bisa diberi pupuk pada pupuk sapi ini ya. Jadi kita mencoba untuk bisa melihat bahwa keadaan inilah ya, bahwa kandang-kandang yang ada di sini itu cukup kuat. Sudah bertahun-tahun, ini hampir sekitar 20 tahun ini, Bu ya. Kandang ini cukup kuat ini ya. Jadi tidak bocor, saya lihat di sini ya, cukup aman. Dan ini deretan sebelah barat ini juga banyak yang memelihara sapi, tapi ini family-nya, sehingga semuanya ikhlas memelihara jauh dari rumah, tidak merasa khawatir kalau hilang ya. Nah, inilah ya cuplikan dari industri ternak potong tradisional yang cukup bisa diandalkan untuk bisa menjadi tulang punggung kebutuhan sapi yang ada di Indonesia.